Coba deh bayangin dua pemikir hukum paling hebat Indonesia. Keduanya sahabat dekat, tapi sekaligus juga rival dalam pemikiran. Nah, ini adalah kisah tentang mereka dan gimana persahabatan mereka itu ikut membentuk hukum di negara kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah kisah tentang persahabatan puluhan tahun yang dibangun di atas rasa saling hormat dan, yang paling penting, perdebatan yang sengit. Kutipan dari Pak Mahfud ini benar-benar menangkap esensi hubungan mereka berdua. Dan kolaborasi mereka yang paling baru itu menangani salah satu isu yang paling genting di Indonesia saat ini, reformasi kepolisian nasional. Jadi, setelah kerja berbulan-bulan, Komisi Reformasi yang mereka pimpin ini nemuin 4 masalah struktural yang fundamental. Dan masalah-masalah ini, saking krusialnya, butuh keputusan langsung dari Presiden. Nah, ini dia nih 4 isu utamanya. Mulai dari posisi Polri di pemerintahan itu sendiri, terus gimana cara memperkuat Kompolnas, sampai ke proses pemilihan Kapolri dan peran anggota Polri di luar institusi mereka. Ini adalah jantung dari perubahan yang mereka usulkan, biar kepolisian kita bisa lebih efektif dan lebih dipercaya publik. Tapi, untuk benar-benar ngerti misi mereka sekarang, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke masa lalu mereka, yang ternyata punya awal yang sangat mirip dan sederhana. Keduanya ini sama-sama berasal dari sistem sekolah agama, sebuah jalur pendidikan yang jujur aja. Dulu tuh dianggap semacam jalan buntu buat bisa masuk ke universitas-universitas negeri top. Mereka berdua ini bukti hidup kalau anggapan itu salah. Jadi titik baliknya itu ada di sebuah perubahan kebijakan yang akhirnya membuka pintu kesempatan. Dan mereka berdua ini adalah gelombang pertama yang berhasil menerobos pintu itu, yang akhirnya membawa mereka sampai ke puncak sistem peradilan di Indonesia. Bayangin, dari sekolah yang dianggap kelas 2 jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Perjalanan Profesor Jimli ini unik banget. Beliau itu mulai sekolah dari SD yang bahkan statusnya nggak terdaftar resmi di pemerintah. Makanya beliau sering bercanda, katanya status sekolahnya itu ya cuma diridhoi oleh Allah. Kontrasnya luar biasa kan? Ini benar-benar ngegambarin sebuah perjalanan yang didorong oleh kegigihan melawan segala rintangan. Ini bukti nyata kalau latar belakang itu bukan penghalang sama sekali. Nah, warisan bersama mereka yang paling penting itu ya Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga yang mereka ikut bangun dari nol dan bertahun-tahun kemudian, ironisnya, harus mereka selamatkan dari krisis. Sebagai ketua MK pertama, Profesor Jimli berjuang mati-matian buat status MK supaya setara dengan cabang pemerintahan lain. Dan berhasil. MK jadi salah satu lembaga paling dipercaya di Indonesia. Bayangin aja, memulainya cuma model 3 lembar kertas. UUD, UUMK, sama Kepres. Bener-bener dari nol. Tapi reputasi itu anjlok drastis, sampai ke titik terendahnya gara-gara putusan yang sangat kontroversial, yang kita kenal sebagai Putusan 90. Putusan yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres ini benar-benar bikin MK terjun ke krisis kepercayaan publik yang parah banget. Di tengah krisis itu, Profesor Jimli dipanggil kembali, kali ini buat memimpin Majelis Kehormatan Ad Hoc. Tugasnya berat banget, dengan rintangan hukum yang luar biasa besar. Pertanyaannya kan jadi pelik. Gimana caranya menghukum seorang ketua MK tanpa malah bikin krisis konstitusional yang lebih besar? Dan solusi yang mereka ambil itu cerdas luar biasa. Bisa kita lihat di sini. Tuntutannya jelas, copot ketua MK. Tapi masalahnya gini, kalau dia dipecat sebagai hakim, proses bandingnya bisa panjang dan bikin situasi makin runyam. Jadi solusinya cuma copot jabatannya sebagai ketua, bukan sebagai hakimnya. Hasilnya, keputusan yang final, nggak bisa dibanding, dan langsung mengembalikan ketertiban. Cerdas banget kan? Dan yang lebih gila lagi, ini adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi di dunia. Ke-9 hakim konstitusi, semuanya, termasuk anggota Majelis Kehormatan itu sendiri, kena sanksi atas peran mereka dalam krisis ini. Ini namanya pertanggungjawaban kolektif. Dan kalau kita renungkan lagi, seluruh perjalanan karir mereka ini seakan-akan menjadi perwujudan dari arti nama yang diberikan oleh orang tua mereka masing-masing. Nama Mahfud itu diberikan oleh seorang kiai yang dihormati. Artinya itu, yang terjaga atau yang terlindungi. Ini seperti sebuah doa supaya beliau selalu terjaga dalam setiap tindakan dan integritasnya. Kalau nama keluarga Profesor Jimli, As-Siddiqi, itu terinspirasi dari seorang ulama besar Islam yang dikagumi oleh ayahnya. Artinya adalah orang yang terpercaya dan jujur, sebuah nilai keluarga yang sangat dalam. Dan ternyata landasan dari semua pengabdian mereka selama puluhan tahun itu adalah ide yang sangat sederhana, yang mereka pelajari sejak di madrasah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini jadi pengingat tentang tujuan akhir dari semua pencapaian mereka.
Kisah mereka berdua ini adalah bukti nyata kekuatan persahabatan, pentingnya reformasi, dan arti sebuah komitmen seumur hidup. Tapi saat dua pilar hukum ini mendekati akhir karir cemerlang mereka, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Siapa yang akan menjaga generasi berikutnya?